Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang dalam hadirat Tuhan, mesbah doa pagi kita. Mari saudara, kita mau tanggalkan lebih dulu segala aktivitas kesibukan kita. Kita boleh bangun pagi hari ini dalam mesbah doa pagi. Kita mau mengangkat pujian menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena Dia telah menyelamatkan hidup kita, sehingga kita boleh ada hari ini karena anugerah-Nya. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama, memuliakan namanya dalam mesbah doa pagi kita hari ini. Dan kita mau mengundang di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, Tuhan Yesus hadir dalam hidup ini. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, memuliakan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan Tuhan kasih dan kemuliaan-Mu Bapa, yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus berkati urapi setiap anak-anak-Mu, supaya kami melayani Tuhan pagi hari ini dalam Tuhan mesbah doa pagi kami dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan dan kelegaan daripada kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat menanggalkan semua beban. Kami letakkan di bawah salib-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kami tidak biarkan, izinkan hati pikiran kami Tuhan Yesus mengganggu untuk Tuhan memuliakan namamu Tuhan, untuk menggoda iman kami untuk jauh daripadamu, untuk jauh daripada perkenanan-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau maha baik. Engkau telah berikan berkat-Mu, kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan Yesus kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan, ku bersyukur padamu atas segala kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu padaku. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Amin. Segala kebaikan-Mu padaku. Mari kita sujud dan sembah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Sembahlah Tuhan Yesus. Amin. Sucilah Dia, kita katakanlah Tuhan. Sembah, amin. Sembahlah Tuhan. Dia Raja atas segala raja, Juru Selamat hidup kita. Segala raja, Kau yang layak disembah, Kau yang disembah dan disembah. Amin. Kau yang layak dimuliakan, setia Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah. Amin. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Amin. Yesusku. Sekali lagi katakan dari awal, dengan segenap hati kita mau nyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus kita. Amin. Damu ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu padaku ya Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu ya Tuhan? Segala kebaikan-Mu padaku. Amin Tuhan. Kudus, Kaulah kudus Tuhan bagi hidup kami. Kaulah suci Tuhan, Kaulah Tuhan menyucikan hidup kami. Amin Tuhan. Sucilah Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Sembah, sembahlah Tuhan. Raja, segala raja, kudus, kudus, layak dimuji dan disembah. Engkau kudus Tuhan, haleluya. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan.
Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin, amin. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak, Kau yang kudus Tuhan, layak dimuliakan setia Tuhan. Amin. Kau yang layak dipuji dan disembah. Amin Tuhan, haleluya. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak dipuji, disembah. Engkau terus selamanya ditinggikan Tuhan. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Amin. Kau yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Amin. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan Yesusku. Haleluya Tuhan, Engkau baik Bapa. Oh Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Kau selamatkan hidup kami, Kau yang kuduskan hidup kami. Engkau yang sucikan dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, yang berikan keselamatan dan kehidupan. Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik selamanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Di pagi hari ini kami mau terus Tuhan mengangkat Tuhan hati, jiwa, pikiran, tubuh, roh kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Melayani Engkau Raja atas segala raja, Juru selamat hidup kami yang menyelamatkan kami, yang memberikan kami kehidupan yang baru, kehidupan yang baik Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus kami berharap dan kami mengandalkan-Mu Tuhan. Tidak berharap pada yang lain. Biarlah kami mau menyatukan hati bersama dengan anak-anak-Mu. Kami mau terus hidup setia dan mengasihi-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan kasih kami Tuhan, oh Bapa Tuhan, berubah ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kasih Yesus dalam hidup kami terus mengalir Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Oh Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku. Biar menghiasi hidup kami Tuhan, menghiasi hati dan jiwaku. Amin ya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Kasih Yesus membebat hatiku. Amin. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku. Biar menghiasi hidup kami, hati dan pikiran kami Tuhan. Amin. Hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Kami tak butuh yang lain, hanya Yesus dalam hidup kami. Oh haleluya Tuhan. Amin. Dalam kasih
dalam hidup kami kasih-Mu Tuhan Yesus, seperti Engkau Tuhan Yesus. Kering kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, amin, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati dan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh, dalam kasih-Mu kami menemukan kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu ku merasa teduh, ku merasa teduh kepadamu Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang urapi kami, agar firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Semakin kami mengenal-Mu, semakin kami boleh dalam mengasihi-Mu dan mengasihi sesama, semakin iman kami terbangun. Terima kasih ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan yang bekerja menjamah setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami mewalaskan doa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Ya saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, saudara tetap bersatu dan jangan terjadi perpecahan. Ya, kita akan membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, ya, firman Tuhan katakan kita sebagai orang percaya kita adalah anggota tubuh Kristus. Ya saudara, sekalipun anggota tubuh itu banyak, namun kita satu tubuh. Ya saudara, demikian pula dengan kita, sekalipun kita banyak, namun kita satu tubuh di dalam Kristus. Ya saudara, bagaimana kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus tetap bersatu dan jangan terjadi perpecahan. Ya saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat 21 mengatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ya saudara, bagaimana kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, saudara, kita tetap bersatu dan jangan terjadi perpecahan. Yang pertama adalah kita semua harus saling menghargai. Ya, tadi kita membaca bahwa satu perumpamaan, ya, dikatakan mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau.
dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ya, saudara, di dalam anggota-anggota tubuh Kristus kita saling membutuhkan. Ya, karena itu saudara, supaya kita jangan terjadi perpecahan, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, jangan kita berkata bahwa kita tidak membutuhkan sesama anggota tubuh Kristus. Ya, kita harus saling membutuhkan, ya, dan memang kenyataannya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, mata membutuhkan tangan, saudara, demikian juga kepala membutuhkan kaki. Ya, saudara, masing-masing sesuai dengan fungsinya dan masing-masing saling membutuhkan. Ya, oleh karena itu kita harus saling menghargai satu dengan yang lain, sesama anggota tubuh Kristus. Ya, saudara, sebagai anggota tubuh Kristus kita tidak dapat berdiri sendiri. Ya, kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat hidup seorang diri. Ya, dan yang tidak ada seorang pun yang berhasil juga dengan usahanya sendiri dan dengan kepintarannya sendiri. Saudara, dalam pertandingan bola, saudara, keberhasilan seorang penyerang, ya, untuk memasukkan gol ke gawang lawan adalah hasil kerjasama dari seluruh tim yang ada. Ya, demikian pula dengan keberhasilan yang kita peroleh karena ada andil orang lain yang mendukung dan menolong kita. Karena itu janganlah kita sombong, melainkan rendah hatilah. Ya, saudara, jadi keberhasilan kita, saudara, itu ada peranan orang lain yang mendukung, yang menolong kita, dan kita, saudara, tidak dapat berdiri sendiri. Ya, sesama anggota tubuh Kristus kita saling membutuhkan. Ya, oleh karena itu saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, supaya jangan terjadi perpecahan, biarlah kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ya, hal yang kedua adalah saudara, kita semua harus saling memperhatikan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 25 mengatakan demikian, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya, saudara, agar tidak terjadi perpecahan baik dalam gereja maupun dalam rumah tangga, kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Ya, malahan di dalam ayat yang ke-22 sampai yang ke-24 dikatakan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ya, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita hal yang kedua, bahwa kita harus saling memperhatikan. Ya, malahan kepada anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang kurang terhormat, yang tidak mulia sekalipun pada pemandangan kita, kita harus berikan penghormatan khusus. Ya, saudara, ada banyak perpecahan terjadi karena kurangnya perhatian antara sesama anggota. Ya, karena itu untuk menjaga kesatuan dan persatuan, baiklah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, terutama kepada orang yang dianggap lemah, kurang terhormat, dan kurang mulia. Ya, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama sampai yang ke-6, saudara, dikisahkan bagaimana jemaat yang mula-mula, ya, saudara, terjadi satu masalah di dalam jemaat. Ya, saudara, karena
ada yang kurang diperhatikan, ya. Saudara, di ayat yang pertama dikatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ya, saudara, kita lihat ketika jumlah murid bertambah banyak, maka dikatakan terjadilah di sana sungut-sungut, ya. Saudara, mulai terjadi adanya perpecahan, ya, saudara, di antara mereka, karena ada di antara anggota tubuh Kristus yang lemah, yang kurang diperhatikan, ya. Oleh karena itu, saudara, ayat yang kedua berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Partenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa meletakkan tangan di atas mereka, ya. Saudara, maka firman Tuhan katakan ke-12 rasul itu memanggil, saudara, para penatua, ya, dikatakan bahwa mereka mengangkat, ya, beberapa orang di antara mereka untuk tugas pelayanan, ya, untuk pembagian, saudara, kepada para janda-janda, sehingga saudara, ya, untuk menghindari perpecahan, ya, lebih lanjut, maka saudara, Petrus dan para rasul yang lain, ya, dia mulai menyelesaikan, ya, apa yang terjadi dalam jemaat, ya, sehingga saudara, perpecahan itu dapat dihindari, ya. Nah, saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, ya. Hal yang ketiga adalah kita semua harus memiliki, saudara, kasih Kristus, ya. Saudara, hanya kasih yang mempersatukan kita, hanya kasih Kristus, kasih Yesus yang dapat mempersatukan kita, ya. Di 1 Korintus 12 ayat yang ke-26 mengatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita, ya. Saudara, kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus memiliki, saudara, perasaan dan kasih yang sama dengan Kristus. Jika ada satu anggota yang menderita, semua anggota harusnya turut menderita, ya. Dan jika satu anggota dihormati, semua anggota harusnya turut bersukacita, ya. Saudara, untuk kita dapat bersatu satu dengan yang lainnya sebagai anggota tubuh Kristus dan jangan terjadi perpecahan, kita semua harus memiliki perasaan dan kasih Kristus, ya. Saudara, kalau hal ini ada dalam kehidupan gereja atau dalam keluarga, maka kita semua pasti dapat bersatu, ya. Dan di mana ada kesatuan, di sanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat-Nya bagi setiap kita, ya. Nah, saudara, jangan ada di antara kita yang hidupnya egois, ya, yang senang di atas penderitaan orang lain, atau yang berduka bila melihat keberhasilan atau keberuntungan orang lain, ya. Bila itu ada pada kita, maka kitalah orang yang menyebabkan perpecahan di dalam gereja maupun di dalam keluarga, ya. Biarlah kasih Kristus, saudara, ada dalam hati kita, ya, karena hanya kasih yang dapat mengikat dan mempersatukan setiap kita. Kita boleh mengenakan pikiran dan perasaan Kristus
di mana saudara firman Tuhan mengatakan jika ada satu anggota menderita, maka kita semua anggota saudara merasakan penderitaan. Dan jika ada satu anggota dihormati, kita semua bersukacita. Ya, itulah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Dan bukan sebaliknya. Ada sifat iri hati dalam diri kita. Kalau ada satu anggota yang dihormati, saudara, orang-orang yang iri hati justru ia berduka cita. Ya saudara, demikian juga kalau ada seorang yang berduka cita, justru hatinya senang. Dan itu tidak boleh terjadi dalam anggota tubuh Kristus. Ya, biarlah kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, karena hanya kasih Kristus yang dapat mempersatukan, baik di dalam gereja maupun di dalam rumah tangga atau keluarga kita. Ya, demikianlah firman Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita boleh harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara, kita harus saling menghormati atau menghargai satu dengan yang lain. Dan kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, karena hanya kasih Kristus yang dapat mempersatukan kita sesama anggota tubuh Kristus. Baik, kita akan menyanyikan pujian ini kembali. Saudara, kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara, biarlah kasih Yesus yang dapat mempersatukan kita dalam setiap perbedaan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Biarlah kita boleh saling menghargai dan menghormati. Biarlah kita boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan ada lagi di antara kita yang hidupnya egois, yang hanya mementingkan kenyamanan dan kepentingan kita sendiri. Tetapi sebagai anggota tubuh Kristus, firman Tuhan katakan, biarlah kita boleh saling memperhatikan, biarlah kita boleh saling menghargai satu dengan yang lain, biarlah kita saling menopang satu dengan yang lain. Karena saudara dan saya, kita semua adalah satu di dalam anggota tubuh Kristus. Kita boleh saling mengasihi. Biar kasih Yesus memenuhi hati saudara dan saya. Kalau ada di antara kita yang mengalami kepahitan, kekecewaan terhadap sesama, biarlah kasih Yesus itu memenuhi hati saudara dan saya, sehingga kita boleh saling mengampuni satu dengan yang lainnya sebagai anggota tubuh Kristus, agar hidup saudara dan saya dapat dipersatukan dengan kasih Tuhan, karena hanya kasih yang dapat mempersatukan setiap kita. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu Yesus membebat hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu
Dan kami berdoa bagi setiap kami yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi kami yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang tolong kami buka jalan untuk mencukupkan segala kebutuhan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau ada dosa yang menjadi penghambat dalam doa-doa kami berdoa Tuhan ampuni dosa kami ya Tuhan. Biar kami boleh merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih ya Tuhan. Kalau ada kami yang mengalami masalah pergumulan dalam masalah rumah tangga kami berdoa Tuhan pulihkan rumah tangga kami ya Tuhan. Agar di dalam rumah tangga kami Tuhan dapat bersatu kembali ya Tuhan. Biarlah perubahan hidup itu mulai dari diri kami ya Tuhan. Dengan kami boleh mengampuni dan kami boleh menerima satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, menghormati ya Tuhan, dimulai daripada kami untuk saling memperhatikan dan mulai dari diri kami, sehingga pemulihan boleh terjadi di dalam rumah tangga kami, juga pemulihan boleh terjadi di dalam gereja kami ya Tuhan, sehingga gereja kami dapat terus bersatu ya Tuhan. Dan di mana ada kesatuan, firman berkata bahwa di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat bangsa kami, biar bangsa kami tetap bersatu ya Tuhan, dan jangan terjadi perpecahan satu dengan yang lain. Kami terus mendukung dalam doa ya Tuhan, dalam masa-masa tahun politik ini dan tahun ke depan dalam pemilihan presiden. Kami berdoa biarlah Tuhan pemimpin yang Tuhan memimpin, yang akan memimpin bangsa ini adalah berasal daripada-Mu ya Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang memperdulikan akan rakyat, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati sepanjang hari ini dalam perjalanan hidup kami, berikan kemenangan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, dengan kami percaya terus beriman kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami akhiri doa ini dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Saudara, akan hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengurapan pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Kalau saudara diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, saudara bisa share pada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.